too much weight. It's too much fucking weight. Come on. Come on. Menuju tak terbatas dan melampauinya. Samidi yang beringas, tidak ada tandingannya. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Triple Frontier yang dirilis pada tahun 2019. Dibintangi oleh Ben Affleck yang terkenal sebagai Batman di film superhero DC yang saya sangat suka, tapi pembuat filmnya jelek-jelek. Kali ini dia akan memainkan peran yang jauh berbeda dari karakter Batman yang sudah melekat tersebut. Nah, film kali ini menceritakan 5 orang mantan pasukan khusus yang merampok markas bos kartel narkoboy paling berkuasa di Meksiko maksudnya. Dan tentunya mereka harus melawan ratusan gangster bersenjata yang siap menjegal mereka. Ya iyalah, kan kartel pasti pakai senjata, gimana sih ini penulisnya? Nah, apakah mereka akan berhasil? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Triple Frontier. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang mantan pasukan khusus bernama William yang sedang memberikan wejangan dan motivasi kepada para juniornya. Meskipun sudah pensiun, tapi dia dianggap memiliki jasa yang besar selama bertugas. Dan sekarang, dia telah menjadi motivator yang handal layaknya Mario Teguh. Di tempat yang berbeda, kepolisian Meksiko sedang melakukan operasi pembersihan kartel narkoboy. Salah satu pihak militer yang ikut dalam misi ini adalah Santiago. Nah, ini orangnya. Dia adalah seorang mantan pasukan khusus sekaligus sahabat William. Dan setelah pensiun, dia memutuskan untuk beralih profesi menjadi konsultan bagi kepolisian Meksiko. Dalam misi ini, dia dan rekan-rekannya telah melakukan pengintaian selama berbulan-bulan demi melancarkan operasi penggerebekan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat persembunyian para gembong narkoboy. Dan sesuai dengan strategi, mereka langsung memblokir jalanan lalu bersiaga sembari mengambil posisi menembak di atas gedung. Dari luar markas, petugas meminta para anggota kartel untuk segera menyerahkan diri. Tapi walaupun sudah terkepung, mereka tetap ngotot dan menyerang para polisi. Di tengah baku tembak, Santiago bergerak maju dan masuk ke dalam gedung kosong. Sesampainya di sana, dia langsung menghancurkan markas kartel tersebut dengan satu tembakan jitu. Akibat ledakan itu, sebagian anggota kartel tewas dengan mengenaskan, sedangkan yang masih hidup berhasil ditangkap oleh polisi. Kemudian seorang anggota geng bersedia memberitahukan tempat persembunyian bosnya asalkan dia dilepaskan. Si Jamet lalu mengatakan bahwa bos besarnya bernama Lorea, mari sebut saja Samidi, udah lama nih. Dia merupakan pemimpin kartel narkoboy yang selama ini diburu oleh pemerintah dan kepolisian Meksiko. Él está escondido en la selva, mi hermano. Ya se hizo a matar, malparido. ¡Silencio! Sementara itu, para pembeli narkoboy ikut ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ya iyalah, tapi saat mereka akan dimasukkan ke dalam truk, ada seorang wanita yang berhasil melarikan diri dengan kecepatan Suzuki Smash. Mau ngetes Smash, wes pegangan. Sayangnya, Santiago kehilangan jejaknya karena wanita itu sudah tahu semua jalan tikus di wilayah tersebut. Setelah gagal menangkapnya, dia memutuskan pulang ke rumah untuk beristirahat. Setibanya di rumah, dia telah ditunggu oleh wanita yang sempat dia kejar. Dan ternyata wanita itu adalah teman sekaligus informan yang bernama Giovanna yang selama ini telah membocorkan informasi kartel kepada Santiago. Dia berpura-pura mengejarnya agar tidak dicurigai oleh polisi. Oh alah, di sini Giovanna memberitahu alasannya berada di tempat penyergapan. Rupanya dia sedang mencari adiknya yang dipaksa bergabung menjadi kurir narkoboy demi mendapatkan uang THR. Wanita itu lalu meminta agar Santiago mau membantunya melepaskan sang adik dari jeratan Samidi CS.
Kemudian dia memberitahu markas Samidi yang tersembunyi di wilayah terpencil. Namun, jika ingin menangkapnya, Santiago harus bekerja sendirian karena para polisi tentu saja telah disogok oleh pihak kartel. Gloria's house in the jungle. That's where he keeps the money. They've just been watching you chase your tail. It's Diego and all of those men that hire you way too much money. Setelah mendengar penjelasannya, Santiago memutuskan untuk membentuk timnya sendiri dan melakukan operasi secara diam-diam. Tanpa membuang waktu lagi, dia segera mengirimkan email kepada sahabat-sahabat lamanya saat masih menjadi pasukan khusus. Tidak berselang lama, dia pergi ke Amerika Serikat untuk mengajak mereka secara langsung. Dan orang pertama yang dia kunjungi tentu saja adalah William. Seperti biasanya, Mario Tuguh KW itu sedang memberikan motivasi kepada para juniornya. Dan ketika kelas motivasinya selesai, dia langsung menyambut Santiago dengan hangat. Tanpa basa-basi, William bersedia untuk bergabung dalam misi penangkapan Samidi asalkan Santiago mengajak mantan kaptennya yang bernama Tom, tidak pakai Jerry. Dia adalah seorang ahli strategi yang pasti akan sangat membantunya dalam menjalankan misi. 1.5 baths. Di lain pihak, Tom yang sudah tidak menjadi Batman kini beralih profesi menjadi sales penjual rumah. Namun akhir-akhir ini rezekinya sedang mampet karena rumah yang ia jual tidak kunjung laku. Padahal dia sedang membutuhkan banyak uang untuk biaya sekolah anaknya. Terlebih lagi dia baru saja diceraikan oleh istrinya dan dianggap tidak mampu menafkahi keluarga. Selesai bekerja, Tom berencana pergi ke rumah mantan istrinya untuk mengantarkan putrinya ke sekolah. Tapi tidak disangka, dia sudah ditunggu oleh Santiago. Meskipun senang karena bisa bertemu lagi, tapi dia tahu bahwa Santiago pasti sedang membutuhkan bantuannya. Tanpa basa-basi, Tom pun langsung menolak tawarannya. Selain menolak, dia juga mengatakan tidak mau terlibat dalam aksi yang beresiko tinggi lagi. Intinya mah, dia hanya ingin fokus menafkahi anaknya. Namun tentu saja Santiago tidak menyerah begitu saja. Dia bahkan ikut mengantarkan anak Tom ke sekolah sambil membujuknya untuk bergabung dalam misi ke misi ini lagi lah intinya ya. Dan jika Tom mau ikut dengannya, maka dia akan mendapatkan uang jutaan dolar setara dengan gaji tentara selama 1 tahun. 17 grand just for the recce. Estimates he's got over $75 million in cash with him. Singkat cerita, Santiago meminta diturunkan di arena tinju karena dia sudah memiliki janji dengan William. Sementara itu, Tom berkata kalau dia akan menemuinya lagi setelah mengantarkan putrinya. Di tempat tersebut, Santiago bertemu dengan adik William yang bernama Benny. Selain itu, dia juga berjumpa lagi dengan Frankie, sahabat lamanya. Dan ternyata, mereka berempat adalah rekan tim selama bertugas di militer bersama Tom yang merupakan kapten mereka. Setelah pensiun, Benny memutuskan untuk menjadi atlet MMA amatiran. Dan sebagai kakak, William tentu selalu mendukung karirnya. Sedangkan Frankie yang dulunya pernah menjadi pilot jet tempur, sekarang bekerja sebagai pilot sewaan termasuk menjadi pilot Susi Air. Di sini, Santiago mengajak mereka sekali lagi untuk ikut dalam aksi penangkapan Samidi. Dia juga meyakinkan teman-temannya bahwa misi ini akan disokong oleh kepolisian Meksiko. Dan apabila mereka berhasil membunuh Samidi, mereka bisa mendapatkan bayaran senilai jutaan dolar. Yang pastinya hal ini akan membuat mereka kaya raya tanpa harus korupsi 271 triliun. Akan tetapi Frankie menolak tawaran menggiurkan itu. Sama seperti Tom, dia juga tidak mau terlibat dalam kebrutalan lagi karena lisensi pilotnya baru saja dicabut gara-gara narkoboy. Di sisi lain, Benny yang menyukai tantangan justru langsung menerima pekerjaan itu tanpa pikir panjang. Tidak berselang lama, Tom datang menemui mereka berempat sambil menonton pertandingan Benny. Dia kembali mendiskusikan tawaran Santiago. Hingga pada akhirnya Tom dan Frankie sepakat untuk ikut beraksi. I'm in for the recce if you guys are. We leave Thursday. Okay. Tidak ingin membuang waktu, kelimanya pun langsung terbang ke Brazil yang menurut Yovana, si Jamet pasti bersembunyi di negara tersebut. Mereka berlima kemudian menuju markas Samidi yang terletak di hutan belantara, tepatnya di arah utara rumahnya Neymar. Sesampainya di sana, para veteran perang ini berpencar untuk mengamati penjagaan di dalam rumah. Namun, Frankie terkejut saat tahu kalau Samidi tinggal bersama istri dan anaknya. Melihat itu, dia menjadi ragu untuk bertindak karena tidak mau melukai orang yang tidak bersalah.
Santiago lalu mengatakan bahwa mereka harus memastikan kalau istri dan anak Samidi tidak ada di markas ketika misinya berlangsung. That leaves him and 3 guards in that house. Every Sunday morning he sends 3 guards to the... Tidak lama kemudian, Yovana mendatangi markas tersebut untuk mengirimkan uang sembari menggali informasi untuk dilaporkan kepada Santiago. Di tempat ini, Samidi ternyata menyimpan harta yang sangat melimpah. Karena usut punya usut, dia tidak percaya dengan bank. Lalu wanita itu menemui bos kartel itu untuk melaporkan jumlah uang penjualan narkoboy. Ketika Santiago CS sedang mengamati situasi markas, anggota kartel mulai berdatangan. Mereka berlima pun memutuskan untuk segera pergi sebelum jejaknya terlacak oleh para jamet. Malam harinya, kelima sahabat ini berkumpul di sebuah bar sambil mematangkan rencana mereka. Dan sebagai ahli strategi, Tom mengatakan dia butuh 1 mobil lagi untuk mengangkut uang milik Samidi. Jadi selain menumpas si jamet, dia juga ingin merampok seluruh hartanya. Santiago lalu berkata kalau dia akan meminta bantuan Yovana untuk mencari mobil tersebut di grup Facebook rental mobil Brazil. Pada awalnya, kepolisian Meksiko akan menjemput mereka di perbatasan. Kemudian, uang Samidi akan dibawa menggunakan pesawat. Akan tetapi, Santiago tiba-tiba mengubah rencananya dan dia mengatakan lebih baik mereka bergerak sendiri dan membagi semua uangnya secara merata. Dan di sini akhirnya terungkap kalau dia telah membohongi teman-temannya. Karena sejak awal, misi ini tidak berkaitan dengan polisi Meksiko. Jadi secara tidak langsung, ini adalah misi ilegal. Mengetahui itu, Tom dan yang lain pun terlihat kecewa. Namun, Santiago berusaha meyakinkan mereka bahwa misi ini sangat penting untuknya agar bisa menyelamatkan adik Yovana serta mengambil uang Samidi untuk kebutuhan hidup masing-masing. Goddamn hero, and he can't even send his kids to college. Half the things that we've accomplished in any other profession, we'd be set for life. Yeah, well, this is my last one. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, akhirnya keempat veteran ini memutuskan untuk melanjutkan misi mereka. Lagi pula, mereka sudah terlanjur berada di Brazil. Tom lalu berkata mereka membutuhkan sebuah helikopter untuk melarikan diri. Beruntung, William memiliki seorang kenalan yang punya bisnis rental helikopter. Jadi, mereka tidak perlu mencari ke tempat lain. Besoknya, Santiago menemui Yovana di sebuah pasar. Dia memintanya untuk mencarikan 1 mobil dan membawanya ke rumah Samidi. Dengan begitu, dia bisa melepaskan adiknya. Selain itu, Santiago juga berjanji akan memberikan sebagian uang hasil curian untuk ongkos kabur ke Nganjuk. Yeah? Yes. I'll get the money. Thank you. Singkat cerita, Santiago mengajak timnya ke sebuah tempat untuk menunjukkan sebuah kontainer. Dan ternyata kontainer tersebut berisi banyak berbagai macam senjata yang dibeli dari Mamat Gun Shop Jabang, Brazil. Namun, Tom tiba-tiba merasa ragu dengan misi yang akan dilakukannya. Dia sangat takut rencananya gagal dan tidak bisa menemui putrinya lagi. Melihat sahabatnya cemas, Santiago pun berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa misinya pasti akan berhasil dan dia pasti akan bertemu putrinya lagi. Nantinya, Tom juga akan membawakan uang yang banyak untuk membiayai sekolah anaknya. Setelah mendengar perkataan Santiago, Tom kembali percaya diri. Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya apakah ada yang ragu dengan rencana yang telah dia buat. And lastly, it's not too late to go home. I just want to make sure that we're not leaving that house without taking care of Larea. Pada hari yang sudah ditentukan, para pensiunan tentara ini pun memulai aksinya. Sejak jam 5 subuh, mereka sudah standby di luar markas Samidi. Lalu, mereka menunggu istri dan anak bos kartel narkoboy itu keluar dari markas bersama para pengawal. Dengan begitu, pengawal yang tersisa tidak sebanyak sebelumnya. Setelah itu, Yovana mengantarkan uang penjualan lagi. Dan kali ini, dia membawa 2 mobil sesuai dengan permintaan Santiago. Di lain pihak, William memastikan bahwa situasinya sudah aman dan menyuruh rekan-rekannya untuk beraksi. Karena tidak dijaga dengan ketat, akhirnya mereka bisa masuk ke dalam markas tanpa ketahuan. Lalu secara diam-diam mereka mulai menghabisi para penjaga satu persatu. One guard secured in the kitchen. Men come to the house.
Sesudah mengamankan semua penjaga, mereka bergegas mencari Samidi dan berangkas miliknya. Tapi anehnya si Jamet tidak berada di sana. Bahkan uangnya yang akan mereka rampok juga menghilang. Menurut Benny sih, Yovana telah berkhianat dan mengambil semua uangnya. Namun Santiago tidak percaya dengan perkataannya dan Yovana menurutnya sih tidak akan mungkin membohonginya. Selain itu, dia juga sangat yakin kalau uangnya masih ada di dalam markas tersebut. Berkat penciumannya yang setajam mulut tetangga, dia mencurigai sebuah dinding yang ada di sana. Dan tanpa pikir panjang, Santiago pun menghancurkannya saat itu juga. No, come on. Come on, man. Come on, guys. It goes all the way up. Let's go. Go, move. Oh my God, Jesus Christ. Melihat uang yang sangat melimpah, mereka pun langsung mengangkut semuanya ke dalam mobil yang telah disiapkan oleh Yovana. Saat mobilnya hampir penuh, William meminta rekan-rekannya untuk segera pergi. Akan tetapi, Tom yang butuh uang lebih banyak ingin membawa semua uangnya walaupun mobilnya sudah penuh. Menurutnya, mereka masih memiliki waktu yang cukup untuk mengangkut beberapa tas lagi. Meski sempat berdebat, akhirnya mereka pun menuruti perintah Tom. Lagi pula, uang sebanyak ini akan susah didapatkan meskipun ikut acara Super Deal. Selanjutnya, Santiago ingin memastikan keberadaan Samidi. Dia ingin menghabisi mafia itu lalu membakar markasnya. Dia bersama 4 temannya pun mengecek semua ruangan. Namun tiba-tiba... Is that Larea? What are we shooting at in here? Take it easy. Where? Breathe. Yeah, went through. I'll be fine. Be okay. Get the clock. Setelah menghabisi Samidi, mereka berlima bergegas pergi. Tapi sialnya, ada beberapa anggota kartel yang masuk ke dalam markas. Mau tidak mau, mereka pun harus membrutal dan menghabisi semua jamet yang ada. Here we go, fellas. That's 4. Get back to the gate. Saat akan melarikan diri, mereka berpapasan dengan istri dan anak Samidi. Tapi untungnya wanita itu tidak mencurigai pergerakan mereka. Alhasil, Santiago CS pun berhasil keluar dengan aman. Kemudian mereka pergi ke sebuah tempat. Di sana, Yovana dan adiknya telah menunggu. Tidak berselang lama, sebuah helikopter mendarat sesuai dengan pesanan William. Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun mengangkut semua uang tersebut. Sebagian dimasukkan ke dalam helikopter dan sisanya akan dibawa menggunakan jaring. Mereka lalu bergegas menuju Laut Brazil. Rencananya, Santiago CS akan kabur menggunakan kapal yang sudah disewa. Sebelum mencapai tujuan, Yovana dan adiknya memilih untuk turun di pinggiran kota. Mereka berniat untuk melarikan diri ke Nganjuk dan memulai hidup baru di sana. Wanita itu pun mengucapkan salam perpisahan kepada Santiago sambil memperingatkannya bahwa bahaya akan segera datang. Karena bagaimanapun juga anggota kartel pasti akan balas dendam atas kematian bos mereka. Acá hay $3 millones. Pasajes con visas a Sydney, Australia. $75 millones ahí. Right. You deserve this. There. A lot more people are gonna come looking after you. Asegúrate de mandar las casas a este hotel. Setelah melakukan perjalanan semalam, Santiago dan kawan-kawan pun sampai di pergunungan bersalju. Sebagai pilot yang berpengalaman, Frankie mengatakan kalau helikopter itu tidak akan bisa melewati puncak gunung karena beban yang diangkut terlalu berat, ditambah lagi dengan dosa-dosa mereka. Dan dengan terpaksa, Tom meminta William dan Benny untuk membuang sebagian uangnya. Sayang banget sih. So much waste, so much fucking waste. What does that mean? Means you're losing money. You want to leave $50 million? All right, go do it. Namun sayangnya, walaupun beban telah berkurang, helikopter itu tetap tidak bisa melewati puncak gunung. Dan yang lebih parahnya lagi, Frankie mulai kehilangan kendali sebab mesinnya mengalami kerusakan. I don't want to go into a spin.
I'm losing altitude. We should land. Di tengah situasi yang sangat menegangkan, mereka memutuskan untuk menjatuhkan beberapa tas lagi. Lalu setelahnya, Frankie terpaksa melakukan pendaratan darurat di tengah kebun milik warga. Bad landing. Dan tidak disangka kebun itu ditanami daun harum milik Samedi. Dan selain itu, semua petani di sana juga merupakan anak buahnya. Alhasil, Santiago dan Tom mencoba bernegosiasi supaya bisa mengambil uang mereka kembali. Namun para petani mengatakan barang apapun yang jatuh di atas tanah tersebut, maka otomatis akan menjadi hak milik mereka. Benar juga sih. Akhirnya, kedua pihak pun terlibat adu bacot sampai membuat Tom terpancing oleh salah satu warga. Dan inilah yang terjadi. No se acerquen más. Gara-gara kejadian tadi, Santiago segera menemui kepala desa untuk meminta maaf atas kematian warganya. Dia sangat menyesal atas perbuatan rekan-rekannya yang telah lepas kendali. Selain itu, dia juga memberikan uang ganti rugi untuk keluarga korban sekaligus membeli keledai milik penduduk. Eso es para las mulas. Y eso es para usted. Lamentamos mucho lo que pasó. Y muy agradecidos por su colaboración. Setelahnya, mereka berlima melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju laut. Sebelum mereka pergi, seorang pemuda mencegat mereka untuk membalas dendam atas kematian ayahnya yang ditembak oleh Tom. Tapi di saat yang bersamaan, kepala desa menyuruhnya untuk memaafkan mereka. Selanjutnya, para veteran perang ini masuk ke hutan belantara dengan mengandalkan William yang memiliki keahlian dalam navigasi dan tidak pernah salah saat membaca Google Maps. Jadi, mereka tidak akan mungkin tersesat. Tidak berselang lama, hujan deras turun dan memaksa Santiago CS untuk berhenti sejenak agar tidak kena angin duduk saat sedang berdiri. Di sisi lain, Frankie merasa sangat bersalah atas pembunuhan para petani tadi. Padahal mereka hanyalah orang-orang tidak bersalah yang diperbudak oleh Samedi. Melihat temannya gusar, William pun berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau kesalahan itu ditanggung bersama-sama. Ketika hujan berhenti, mereka kembali meneruskan perjalanan. Selain hutan yang rimbun, mereka juga harus melewati sungai yang alirannya sangat deras. Sampai akhirnya mereka tiba di jalan sempit di pinggir jurang yang membuat salah satu keledai terjatuh. Alhasil, Tom pun marah-marah kepada Santiago yang tidak bisa menjaga keledainya dengan baik. Me? Yeah, you. You point fingers at me. You're the whole reason we're in this fight. You could get your hands on, didn't you? You could have got Larea 2 months. Tidak hanya itu, mereka juga dihadapkan dengan perbukitan batu. Karena tidak bisa menuruni tumpukan batu yang terjal, William menyuruh Benny melepaskan keledainya. Di lain pihak, Santiago dan Tom bekerja sama memindahkan tas uang. Dan di momen ini, mereka berdua saling memaafkan atas kejadian tadi. Look, I talked a lot of shit back there. It is what it is. It's all on me. No, man, I didn't mean that. don't worry about it. Malam harinya mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Kemudian Benny membakar sebagian uangnya untuk menghangatkan diri. Sebab di sana tidak ada warung yang menjual wedang jahe. Krik, krik, krik. Walaupun sempat terkejut atas tindakannya, tapi mereka berempat justru tertawa. Mereka bahkan membiarkan Benny membakar lebih banyak uang daripada harus mati kedinginan. Orang kaya mah bebas, bos. Keesokan paginya saat mereka memindahkan uang, mereka tiba-tiba diserang dari kejauhan. Dan suasana pun berubah menjadi sangat mencekam. Lalu secara perlahan Santiago CS bergerak menuju atas untuk menemukan posisi pelaku. Naasnya, Tom tidak menyadari kedatangan seseorang dari belakang. Come on, man.
Melihat kematian sahabatnya, Santiago dan yang lain pun tampak sangat bersedih. Setelah kehilangan sang kapten, mereka sepakat membawa mayatnya pulang ke rumah dan memberikan sebagian uang kepada keluarganya. Tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, William pun menyuruh salah satu di antara mereka untuk pergi ke laut dan mengecek posisi kapalnya yang akan digunakan untuk pulang. Terlebih lagi, mereka sudah terdampar selama 5 hari di sana, dan jika menunggu lebih lama lagi, mereka akan mati kelaparan. Mendengar hal itu, Benny menawarkan diri untuk mengecek kapal tersebut. Ketika menunggu Benny kembali, Frankie meminta agar sahabat-sahabatnya mau meredam emosi masing-masing. Apalagi di situasi seperti ini, mereka harus selalu kompak. Dan sekarang tujuan mereka bukan hanya membawa uang hasil rampokan, melainkan juga memakamkan jasad Tom dengan layak. How's your sleep? I guess better than it should be. Besoknya, Benny kembali dengan selamat. Dia lantas mengatakan kalau pemilik kapal masih menunggu, tapi mereka harus bergerak cepat. Selain itu, dia juga memberitahu kalau anak buah Samidi sedang mencari keberadaan mereka. Di sini, William mengusulkan untuk membuang semua uangnya agar tidak menghambat perjalanan. Namun, Santiago tidak setuju dengan ide gila tersebut. Intinya, dia tidak ingin usahanya sia-sia dan tetap akan membawa seluruh tasnya. Tapi menurut William, uang itu sudah tidak penting lagi jika dibandingkan dengan nyawa mereka dan juga jenazah Tom. Akhirnya mereka mempertimbangkan perkataannya dan Santiago pun setuju dengan ide William. We just gotta get Tom home. Whatever we can carry, and that's it. Snow will be coming in soon. Nobody will ever see it again. Setelah berjalan sehari semalam, mereka sampai di pantai terdekat. Namun ternyata ada anak buah Samidi yang sudah menunggu mereka di sana. Dan sebelum ketahuan, Benny pun berenang untuk mengecek kapal mereka. Sementara itu, yang lain terus berjalan di daratan dengan sangat hati-hati agar pergerakannya tidak diketahui oleh musuh. Sialnya, salah satu anak buah Samidi mencegat mereka bertiga, dan tanpa basa-basi, Santiago CS pun langsung mengikatnya lalu membajak mobil yang dibawa oleh si Jamet. Stop! Manos arriba! Manito, con cuidado con esa arma. No me apuntes. I speak English. Ay, copas. No, no hagas eso. Mereka lalu bergegas pergi ke arah pantai karena Benny akan menjemput mereka menggunakan kapal. Tapi lagi-lagi anak buah Samidi berusaha menjegal mereka dan aksi kejar-kejaran pun tidak dapat dihindari. Oh, kill them! Just kill them! There he is! Go! It looks like this is the end of the road! Berkat kerjasama yang epik, mereka akhirnya mampu melarikan diri dengan selamat. Keempat veteran ini kemudian singgah di Meksiko sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Di sana mereka menemui seorang notaris yang dikenal Santiago untuk mengurus pembagian uang hasil rampokan yang tersisa $5 juta, yang artinya masing-masing dari mereka akan mendapatkan $1 juta. Namun secara mengejutkan, William justru menolak uang itu dan memberikan semua bagiannya kepada keluarga Tom. Menurutnya, uang tersebut akan lebih berharga jika digunakan untuk membiayai sekolah putri dari kapten mereka. Melihat tindakan William, Santiago dan yang lain pun ikut menyerahkan uangnya untuk keluarga sang kapten sebagai bentuk penghormatan mereka. Di akhir film, keempat sahabat ini memutuskan berpisah dan kembali ke kehidupannya masing-masing. Sebelum pulang ke Amerika Serikat, William memberikan sebuah catatan kepada Santiago. Rupanya catatan itu merupakan titik koordinat di mana mereka menjatuhkan sebagian uangnya. Jadi, kalau sedang butuh pulus untuk membeli beras Bulog, dia bisa langsung mengambilnya. Dan film pun tamat dengan good ending. Film ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan. Terkadang kita harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadilah teman yang baik, jangan hanya datang ketika lagi butuh duit. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi, mewakili orang yang janji olahraga setelah lebaran tapi tetap hobi rebahan, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.